Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar dengan Ibu Yulsan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar peta persebaran sumber energi yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 9 mengenai kayanya negeriku. Subtema 1 yaitu mengenai kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini agar anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar, dapat membuat mind map mengenai manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Juga dapat menemukan informasi mengenai kondisi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi yang berasal dari minyak dan gas bumi atau yang biasa disebut dengan migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau yang biasa kita sebut non-migas. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semua itu harus dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang berasal dari dalam bumi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, emas, tembaga, nikel, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas alam tersedia lagi. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Baiklah anak-anak, kegiatan selanjutnya akan memudahkanmu untuk memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan. Nah, sekarang mari membuat mind map dengan mengisi kolom-kolom ini. Dengan judul, manfaat energi matahari bagi manusia, bagi alam, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Mind map dapat dihias sesuai dengan kreativitasmu. Contohnya seperti ini. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang sudah dipaparkan tadi, cobalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Sebelum melakukan wawancara, kamu harus membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat diawali seperti ini. Pertanyaan pertama. Perkenalkan Pak, saya Dayu. Saya melakukan tugas dari Ibu Guru untuk bertanya kepada Bapak. Boleh saya meminta waktu Bapak sebentar? Pertanyaan kedua. Siapa nama Bapak?
Pertanyaan ketiga, apa pekerjaan Bapak? Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data mengenai kondisi energi di lingkungan tempat tinggal. Daftar pertanyaan itu misalnya seperti ini. Pertanyaan pertama, Pak, berasal dari manakah sumber air yang digunakan di rumah Bapak? Pertanyaan kedua, untuk apa sajakah Bapak menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya Bapak untuk menghemat penggunaan air? Nah, kamu telah membuat daftar pertanyaan dan daftar narasumber. Lakukanlah wawancaranya sekarang. Setelah wawancara selesai, tuliskan hasil wawancaramu pada tabel laporan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kali ini, bagian manakah yang belum kamu pahami? Untuk menguji pemahamanmu, marilah kita mengisi soal evaluasi berikut ini. Soal pertama. Soal kedua. Dan soal ketiga. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai berbagai sumber energi dan pemanfaatannya. Serta hari ini pula kita sudah melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data. Nah, apa pembelajarannya menyenangkan? Materi manakah yang dirasa sulit? Jangan lupa untuk mengulang pembelajarannya ya. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.